Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan saya bacakan firman Allah yang pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan. Mari kita dalami, mari kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa ولا أذلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذن الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya sudah pernah sampaikan kulitnya atau pembuka dari tafsir surat An-Nisa ini, ayat yang ke-18 dan 19. Sekali lagi, kalau jenengan itu cuman membaca Al-Qur'annya, apalagi hanya membaca selewat saja, pasti tidak akan tahu. Jenengan juga membaca terjemahannya. Ya, Al-Qur'an dan terjemahan, sudah baca ayatnya, sudah jenengan baca terjemahannya saja. Terjemahan itu adalah arti dari makna kata per kata. Itu juga Anda dengan semuanya sudah tahu tapi belum mengerti. Sehingga bagaimana caranya agar kita ini bisa tahu, mengerti, memahami. Insya Allah kalau kita sudah tahu, mengerti, memahami, maka sami'na wa ata'na. Kita akan bisa mendengarkan, kemudian melaksanakan. Apalagi sampai kita bisa menghayati, sampai mengetahui maksud daripada ayat tersebut. Bahwa ayat ini, itu Allah menyampaikan bahwa setan itu sudah dilaknat dari Allah dari awal. Ya, begitu setan menggoda Adam aja digoda, Pak. Adam itu manusia pertama kali yang dicipta Allah, itu aja digoda. Apalagi kita. Ya. Makanya dengan setan tidak mau sujud kepada Adam, artinya bukan sujud menyembah ya. Perintah Allah bukan sujud menyembah, tetapi menghormati. Makanya setan dilaknat oleh Allah. Firman Allah, la'anahullah. Allah melaknat setan. Karena setan itu merasa makhluk yang tidak akan selamat. Dia iman, Pak. Dia yakin itu. Setan itu yakin, Pak, kalau dia tidak akan selamat. Dia itu yakin sekali, setan itu akan menjadi pengisi neraka. Yakin, setan sangat yakin.
Sehingga dengan keyakinannya itu, dengan keimanannya itu, dia iman kepada Allah dan iman yakin akan adanya setan aja iman kepada hari akhir. Dia akan dimasukkan ke neraka, maka setan akan berusaha mengajak makhluk Allah yang namanya manusia, mengajak manusia untuk menjadi ashabis sa'ir, yang menjadi sahabatnya setan. Makanya upaya setan kemarin sudah disampaikan. Yang pertama adalah wala udhilannahum. Setan itu akan membuat kita ini tersesat dengan sesesat-sesatnya. Jamaah rahimakumullah, kesesatan itu ada kesesatan tauhid dan kesesatan amaliyah. Kesesatan tauhid itu yang paling jauh adalah musyrik, syirik. Itu kesesatan yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesesatan tauhid yang paling benar-benar sesat adalah syirik. Nah, kemudian dari syirik itu, dari kesesatan itu ada syirik yang paling ringan. Apa? Riya. Pamer. Ya, riya pengen dianggap ya pokoknya inilah, menunjukkan kalau dirinya itu eksis. Ya, itu juga sesat. Itu juga tergolong syirik yang paling ringan. Kemudian ada lagi adalah menyepelekan kewajiban. Jamaah rahimakumullah, dalam beribadah, kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita uji, kita refleksi diri. Kira-kira kita ini udah ada bisa membaca belum kalau kita ini disesatkan oleh setan. Saya itu kadang kalau sedang khutbah gitu Pak ya, kalau sedang lagi di mimbar gini itu, saya itu bisa melihat ini orang tertunduk itu dia mendengarkan atau mengantuk. Kalau testimoni yang sering saya dengar dari orang-orang itu, aneh ya, kalau ke masjid itu begitu, kalau Jumat itu kok duduk langsung merem. Apalagi kalau Jumat. Padahal dari kantor sudah semangat ini, mau dengerin khutbah, mau ikut Jumatan. Tapi begitu sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, dia duduk, nikmat sekali. Nikmat sekali. Yang di kantornya tidak ngantuk, begitu datang ke masjid, atau mungkin khotibnya kurang menggebu-gebu gitu ya. Saya itu pernah dulu Pak, waktu di kampus itu. Cuman kalau saya terapkan sekarang buyar. Dulu di kampus itu saya itu pernah ada dosen, memang orangnya kalem lembut. Mungkin saking dongkolnya itu. Jadi mahasiswa ini khutbah, itu mungkin pada ngantuk, ya termasuk saya mungkin zaman dulu. Tapi begitu dia itu menggebrak ini, mimbar, duer gitu. Akhirnya pada kaget semuanya. Nah, itu termasuk trik ya. Nah, setan itu Pak, sekali lagi, kita sudah niat baik nih. Dari tadi itu sudah yakin, saya mau jamaah di masjid. Saya mau sholat duhur berjamaah di masjid. Oh, niatnya sudah istimewa Pak. Enggak kurang-kurang. Wudhu, apalagi wudhunya dari kantor. Wah, sudah subhanallah. Kalau hadisnya itu, barang siapa yang berangkat menuju ke masjid, dia sudah wudhu dari tempat dia tinggal itu, pahalanya banyak sekali dan dia akan dijauhkan dari neraka yang sejauh-jauhnya. Nah,
Niatnya sudah baik nih, udah pakai peci, sudah pakai minyak wangi, sudah mengharumkan diri. Tapi begitu sampai di masjid, begitu khotib assalamualaikum warahmatullahi langsung tidur. Coba kita refleksi Pak, kita lihat setan itu ternyata subhanallah, masya Allah. Ini ayatnya Pak. Wala udilannahum. Setan itu akan menyesatkan siapa saja. Siapa saja. Siapa saja. Dari berbagai macam cara kita sudah baik Pak. Kalau saya menceritakan orang yang tidak datang ke masjid percuma. Tapi coba kita refleksi kita sendiri yang datang ke masjid. Pernah nggak kita seperti itu? Salah satunya itu ngantuk atau dikipas-kipas sama setan. Merem. Nanti kalau komat baru bangun. Akhirnya khutbahnya nggak ngerti apa-apa. Kalau ditanya tadi temanya khutbah apa ya? Waduh, ngantuk aku. Nah, seolah-olah tidak salah. Ya, salah nggak Pak kalau khutbah itu terus jamaahnya ngantuk? Salah nggak? Tidak. Wong tidak ada rukun yang membatalkan khutbah itu kalau ngantuk. Enggak. Cuman kalau tidur itu membatalkan wudu. Kalau ngantuk enggak. Cuman ini perlu kita hati-hati. Ini termasuk datangnya setan ini Pak. Setan lebih pinter, dikeloni, dielus-elus. Kadang sampai, nah apalagi sampai ngences. Kadang-kadang ini aja, kadang-kadang pura-pura merem. Kadang-kadang pada merem itu, tapi kayaknya pura-pura merem. Padahal itu telinganya itu dibumbet sama setan. Karena egonya dia, karena sombongnya dia orang ini, saya pura-pura, saya nggak merem kok. Makanya Rasulullah mengajarkan begini Pak. Ada sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kalau mendengarin ceramah itu tidak ngantuk dalam khutbah? Itu ada hadisnya Pak. Silahkan kamu ganti posisi. Kalau ngantuk ganti posisi. Kalau silah matanya pedes ngantuk sekali ya, berusaha ganti posisi. Ganti posisi, silang duduk namanya tuh, kaki kanan didudukin, kaki kiri dongkrok, namanya tuh ya, duduk dengan kaki sebelah. Masih ngantuk lagi, goyang lagi. Saya dulu pernah menyampaikan Pak ya di sini ya, kita ke dalam sholat berjamaah, kita berjamaah nih Pak, tapi kita tidak bisa berjamaah. Karena apa? Kita senang melihat tetangga kita tuh ngantuk. Makanya kalau lihat tetangga sebelah kita ngantuk, kita bisa berpura-pura nyenggol, didengkul aja, senggol dengkul, duk, disenggol aja, biar dia bangun. Kalau enggak, saya juga pernah menyampaikan, kalau sayang sama saudara kita yang sedang jamaah, kalau ngantuk diurut, dielus-elus, dipijitin, biar bangun. Wah, sebelah saya kolonel nggak berani. Ya disenggol saja. Sebelah saya senior ya. Kalau junior mungkin bisa disaduk ya. Ya jangan disaduk lah. Dia disayang lah. Jangan, ini aja, berbuat aja, langsung diurut aja. Atau dielus-elus dengkulnya itu. Wah, Masya Allah Pak. Itu setan itu dengan berbagai macam cara. Belum lagi ya, itu sudah, kalau sudah ini. Pas takbir, tahu nih, Jumatan ya, saya contohnya Jumatan. Begitu takbir, Al-Fatihah, imam membaca Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun. Pikirannya langsung, waduh ini kan juz amma, ini suratnya kan panjang. Sholat Jumat tuh pakai surat yang panjang-panjang sih. Tambah lama ini. Wah, udah. Setan itu akan selalu, Pak, begitu. Wah, udah nanti ketinggalan nanti saya apa? Begitu Al-Qur'an dipanjangkan sedikit ayat apa imamnya itu membaca surat yang agak panjang sedikit. Di sini kan ada itu imam yang selalu kalau saya perhatikan itu khotib itu bacanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ada itu, Pak. Imam yang dari luar bacanya selalu itu. Ara'aital ladzi sama lila fi Quraisy. Kalau enggak idza aja. Ya enggak apa-apa, boleh. Ini ujian buat kita, Pak. Yang sudah rajin sholat, sudah rajin iktikaf, sudah rajin datang ke masjid. Coba sekali-kali kita mengejek setan. Kita jangan selalu diledek sama setan. Kita sekali-kali mengejek setan. Kita tahan, kita uji. Dengan kita tidak ngantuk, setan itu akan berusaha lagi, Pak. Terus berusaha. Ini setan akan wala udzilannahum. Ini kalau kita cuma baca terjemahannya saja, saya bacakan terjemahannya. Aduh, sudah tulisannya kecilin, Pak, nggak kelihatan, Pak. Nanti bisa dibaca ya, surat An-Nisa ayat 119. Wala udhillanahum, maka setan akan menyesatkan, membuat kita zalim. Coba kalau cuman itu saja kita membacanya, yakin bablas. Makanya harus ada membaca tafsir, membaca kajian, mendengarkan kajian. Wala udhillanahum, setan itu akan membuat kita ini menjadi zalim, yang sesat-sesatnya dari berbagai macam cara. Kadang-kadang saya pernah membaca, Pak, bukan hadis, juga bukan asar. Kalau hadis itu dari Rasulullah, kalau asar itu adalah dari sahabat, dari kata-kata sahabat, terutama sahabat Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga dikatakan asar itu adalah Khulafaur Rasyidin, kemudian tabi'in, orang setelah Khulafaur Rasyidin. Tapi ini ada catatan, Pak. Dia tapi saya belum menemukan kalau nggak salah itu menulis itu dari kata Rasulullah. Cuman saya belum menemukan di namanya di hadis-hadis, saya belum menemukan. Dalam tulisan itu dia menulis begini. Nanti kata Rasulullah itu ada suatu masa yang orang alim ini ada 3 kelompok. Orang ulama ini ada 3 golongan. Jadi orang alim atau ulama, atau biasa juga ustadz, atau bisa juga khotib, penceramah, itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah ada orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan agama, tetapi dia nawaitunya adalah untuk mencari ma'isyah, untuk mencari keuntungan, untuk mencari ekonomi, untuk mencari eksistensi diri, kekayaan harta. Kemudian yang kedua adalah ada ulama, ada ustadz yang ceramah, dia pengen mencari jamaah. Jamaahnya semakin banyak, semakin hebat. Ya. Yang ketiga adalah ada ulama yang dalam berdakwah dan berceramah itu lillahi ta'ala. Kata Syekh ini, nomor 1 dan nomor 2 tidak selamat. Itu juga ujian, Pak. Buat penceramah, buat ustadz, buat kiai, buat alim ulama. Kalau sampai 2 hal ini, termasuk ulama yang zalim.
ulama tapi ustadz, tetapi sudah niatnya sudah kepada dua hal ini. Nah, monggo, ini sudah berapa menit ini? Sudah setengah jam ya. Baru satu padahal ini Pak. Wala udhilannahu. Mari sekali lagi insya Allah dengan sering kita membuka Al-Quran, mengkaji, membaca tafsirnya. Tafsir juga macam-macam Pak. Kalau jenengan pengen tafsir politik, ada. Tafsir Al-Marawi, itu tafsir politik. Kalau pengen jenengan membaca tafsir Al-Marawi, itu tafsir politik. Jadi penyusunannya Al-Marawi ini pada saat situasi kondisi politik yang pada saat itu. Kalau yang tafsir berikutnya, tafsir yang normal lah, biasa-biasa. Tafsir yang sederhana, itu tafsir apa nama yang pertama kali itu? Kalau tafsir yang isinya adalah untuk tasawuf, itu diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir boleh, kemudian Fi Dalil Quran boleh, kemudian tafsirnya Al-Ghazali. Itu tafsir yang cenderung kepada tasawuf, pembersihan hati. Makanya kadang-kadang tafsir itu tidak sama. Kalau tafsirnya Quraisy Shihab itu ada sedikit tasawuf. Tafsirnya Quraisy Shihab ada sedikit tasawuf. Ada satu lagi tafsir yang pernah saya baca itu, An-Nur. Wah, itu dalam sekali Pak. Kajian kalau lagi ayat-ayatnya tuh bagus, itu satu ayat itu berlembar-lembar ditafsirkan sampai mendetail, itu bagus sekali. Nggak tahu cetakan yang terbaru ini saya belum mendapatkan lagi. Itu saja yang bisa sementara kita sharing pada zuhur ini. Semoga Allah memberikan usaha kepada kita yang kita ikhlas, kita suci, kita baik-baik dengan niatannya ikhlas. Allah akan ridho kepada kita. Dengan keridhoannya itulah salah satu yang bisa menyelamatkan kepada azab di akhirat. Dan dengan keridhoannya Allah ridho kepada kita, itu menjadi salah satu kunci kita insya Allah akan termasuk kepada orang yang digiring menuju jalan lurus dalam melewati Shiratal Mustaqim. Ya, itu ridho Allah Pak. Kalau bukan ridho Allah tidak akan terjadi ya. Boleh dikatakan rahmat Allah, pertolongan Allah akan digiring, akan melewati Shiratal Mustaqim sehingga menuju sampai kepada titik tujuan terakhir, yaitu fi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.